Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Dengan pemikiran ini, dia tak bisa menahan diri untuk menoleh dan melirik Xiaoyan, berpikir bahwa dia akan menghadapi tahap bintang 6 awal terlebih dahulu. Dia melompat ke samping untuk menghindari serangan lain dari Long Yi, dan dengan marah berkata, "Anda sedang mencari kematian?" Saat suara itu jatuh, gas hitam pekat menyembur keluar dari mulutnya, dan lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi harimau putih sepanjang 20 kaki dengan karakter Raja Hitam, dan berkilau di dahinya memancarkan cahaya redup yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dalam pusaran gas hitam, bayangan harimau hitam dengan tubuh hitam dan karakter Raja Putih di dahinya mengembun, membawa aura gelap. Dan itulah transformasi monster dari ras monster. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap dan Xiaoyan sedikit terkejut. Ia merasa fluktuasi semangat juang lelaki tua itu telah transformasi monster menjadi harimau putih. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sama-sama dia seperti mencapai level bintang 7. Saat bayangan harimau hitam mengembun, fluktuasi semangat juang harimau putih itu bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melambaikan penggarisnya dan melakukan Yoyan Hou Sanci. Dalam sekejap kemudian lautan api menelan harimau putih dan bayangan harimau hitam. Dan suara api yang membara serta auman harimau yang memilukan pun terdengar. Di lautan api, harimau putih terlihat mencoba melompat keluar dari lautan api. Tetapi lautan api itu bergerak mengikuti bentuknya. Melilitnya seperti duri dalam daging. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Long Yi berjalan mengitari lautan api di depan dan di belakang harimau putih. Saat lautan api pelan mereda, harimau pun muncul. Meskipun tidak terluka, bayangan harimau hitam telah menghilang. Bagaimanapun, api surgawi adalah keberadaan yang paling panas di dunia. Jadi bagaimana mungkin benda gelap seperti bayangan harimau hitam masih ada di bawah kobaran api surgawi? Sehingga harimau putih yang telah diubah oleh lelaki tua itu murka dan menerkam Xiaoyan, dan cakar harimau itu melesat dengan momentum yang mengejutkan. Sehingga Xiaoyan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jadi ia melompat ke udara dan menghantam kepala harimau itu dengan satu kaki. 888 kaki yang digabung menjadi satu dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan, menghantam dahi harimau putih dengan keras. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa meskipun kaki ini tidak dapat membuat otak harimau putih itu meledak, setidaknya itu akan menyebabkan kerusakan serius pada harimau putih itu. Namun tepat saat penggaris raksasa itu mengenai dahi harimau putih, karakter Raja Hitam di dahi harimau putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Dan semangat juang yang kuat mengguncang Xiaoyan. Melihat harimau putih yang baik-baik saja, Xiaoyan diam-diam terkejut. Ia tak hanya terkejut dengan pertahanan kuat harimau putih itu, tetapi juga terkejut karena ia terguncang. Karena saat ini ia merasa semangat juang di tubuhnya tidak begitu padat. Mungkin karena ia hampir naik dari puncak bintang 4 ke awal bintang 6 dalam satu tarikan nafas. Dan kultivasinya belum stabil. Datang lagi. Xiaoyan berdiri dan mengerahkan semangat juangnya secara ekstrem. Api ungu merah pada penggaris abadi api langit melonjak, dan ia sekali lagi melancarkan jurus 1000 kaki tanpa bayangan untuk menghadapi harimau putih yang juga menyerbu ke arahnya. Tapi Xiaoyan tidak mengincar bagian lain, tetapi hanya mengenai karakter Raja Hitam yang menyala-nyala di dahi harimau putih itu. Saat ini, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan satu kaki yang panjangnya 888 kaki. Namun dengan suara dentuman keras, harimau putih itu hanya menutup mata dan menggelengkan kepalanya sejenak. Dan beberapa helai rambut putih di dahinya terbakar. Tapi Xiaoyan terhempas mundur lagi. Dan Pak Tua Bei yang telah berubah menjadi harimau putih menjadi semakin marah.
Ia meraung dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan bola doki ke arah Xiaoyan yang belum berdiri tegak. Ini adalah keterampilan bertarung dasar kelas dunia setelah transformasi binatangnya. Serangan ki kuat harimau mengaum dengan kekuatan bintang 7-nya saat ini. Jika Xiaoyan terkena, bahkan jika ia tidak mati, ia pasti akan terluka parah. Di saat kritis, sebuah bayangan emas raksasa berdiri di antara harimau putih dan Xiaoyan. Longyi bergegas dan menangkis bola doki tersebut. Setelah doki tersebut mengenai Longyi, membuatnya terhuyung. Dan cahaya listrik yang pekat pada baju zirah Dewa Petir pun meredup. Namun bagaimanapun juga, Longyi mengadakan senjata suci pertahanan baju zirah Dewa Petir. Dan tubuh naganya yang kuat untuk menahan serangan dahsyat dari Pak Tua B. Tapi kekuatan Kaisar Do bintang 7 sungguh tak tertandingi. Untungnya dia berasal dari klan monster dan kekuatan jiwanya pasti sangat lemah. Segera dengan penuh semangat, Xiaoyan melancarkan angin berlalu tanpa jejak. Dan dengan bantuan sayap tulang, ia hampir terteleportasi melewati Longyi dan tiba di hadapan harimau putih itu. Kemudian dia mencengkram telinga harimau itu dengan kedua tangan dan menatap mata harimau putih itu. Ketika harimau putih itu hendak memutarkan doki lagi, 2 sinar ungu langsung menembus alis harimau putih. Tiba-tiba jeritan kesakitan yang menyayat hati terdengar. Longyi, cepat, tusuk anusnya. Xiaoyan yang tak henti-hentinya melepaskan kekuatan jiwanya dan berteriak keras. Mendengar itu, cahaya kemasan itu meredup dan Longyi berubah menjadi sosok manusia. Melompat ke belakang harimau itu. Dia menusukkan tombak di tangannya ke depan dan menusuknya ke anus harimau putih itu. Dan tombak itu pun tertancap sempurna. Setelah membunuh dan menyimpan cincin penyimpanan milik Pak Tua B, Xiaoyan tidak terburu-buru pergi. Karena keempat orang di istana dan tak pernah menyangka Pak Tua B akan dibunuh olehnya. Ia pasti menunggu dengan sabar dan cemas hingga ia keluar dari klan obat. Jadi dia duduk di samping Longyi di bawah pohon besar dan sambil mengatur nafas. Ia menoleh dan bertanya pada Longyi. Bagaimana perasaan Anda tentang pertempuran ini? Tidak terlalu bagus. Longyi merujutkan bibirnya. Ketika Pak Tua berada di puncak 6 bintang, saya yakin bisa menandinginya. Setelah ia menjadi binatang buas dan memiliki kekuatan bintang 7, saya merasa tak berdaya. Jika bukan karena ayah yang menggunakan keterampilan bertarung jiwa, kita mungkin sudah terbunuh. Xiaoyan tertawa. Bukannya kita akan terbunuh, dia tidak cepat dan kita masih bisa kabur. Kemudian ekspresinya berubah sedikit serius. Tapi Pak Tua B ini bukanlah pembunuh terkuat yang dikirim oleh istana obat. Dia bukan yang terkuat. Longyi sedikit terkejut dan bertanya, ada juga yang bintang 7. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia juga puncak bintang 6, pemimpin kelompok orang ini. Saya rasa karena dia pemimpinnya, dia pasti lebih kuat dari Pak Tua B ini. Mungkin dia punya cara khusus. Dan dia juga punya kekuatan bintang 7 untuk sementara waktu seperti Pak Tua B ini. Wajah Longyi berubah sesaat, tetapi dia langsung berkata dengan nada tidak setuju. Gunakan saja jurus bertarung jiwa untuk membunuhnya. Xiaoyan tersenyum dan menyentuh kepala Longyi. Tidak sesederhana itu. Alasan kenapa Pak Tua ini terkena jurus bertarung jiwa saya adalah karena dia dari klan monster dan kekuatan jiwanya lemah. Jika kekuatan jiwa pemimpin kuat, kemampuan bertarung jiwa saya mungkin tidak terlalu efektif. Longyi membalas. Jika kekuatan jiwanya kuat, dia pasti bukan klan monster. Dia tidak bisa berubah menjadi binatang buas. Dan pertahanannya tidak akan sekuat orang itu. Yang tidak bisa kita kalahkan. Lalu apa gunanya dia untuk sementara memiliki kekuatan 7 bintang? Benar. Kata-kata Longyi mengingatkan Xiaoyan dan dia mulai menantikan pertarungan dengan pria parubaya berbaju emas. Luar lubang cacing gerimis mulai turun, menyapu debu yang berterbangan dan membuat mata orang-orang lebih cerah. Setidaknya mata Xiaoyan lebih cerah saat ini. Karena Xiaoyan menemukan bahwa seperti yang diharapkan, tidak ada sosok manusia di hadapannya. Dengan tanda perak di tubuhnya, dia tidak khawatir kekuatan jiwa orang-orang dari istana obat akan mendeteksi.
bahwa dia telah keluar dari lubang cacing. Setelah menenangkan pikirannya yang agak gelisah, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menyebarkannya dengan hati-hati, dan segera menentukan lokasi 4 orang di istana obat. 2 prajurit tingkat menengah bintang 6 berada di persimpangan, dan prajurit puncak bintang 6 memimpin prajurit tingkat menengah bintang 6 lainnya, juga menjaga pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke platform bulan bintang. Jadi Xiaoyan tidak bisa menahan keinginan untuk bergegas dan membunuh 2 prajurit tingkat menengah bintang 6 di persimpangan. Namun pelatihan hidup dan mati jangka panjang membuatnya secara naluriah membuat rencana sebelum bertindak, dan dia segera tenang. Tidak pantas, langkah ini terlalu impulsif, sangat tidak pantas. Xiaoyan menertawakan dirinya sendiri. Begitu saya muncul di hadapan mereka dan kekuatan jiwa mereka belum mendeteksi keberadaan saya. Selama mereka bukan orang bodoh, mereka pasti akan waspada. Longyi dan saya masih belum mampu membunuh 2 dodi tingkat menengah bintang 6 yang waspada dalam sekejap. Begitu puncak bintang 6 datang untuk memperkuat diri, Longyi dan saya pasti akan berada dalam bahaya. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan oleh lelaki tua berpakaian putih itu, Xiaoyan tidak ingin terjebak dalam pengepungan puncak bintang 6. Dan 3 dodi tingkat menengah bintang 6. Ia mercutkan bibirnya tak berdaya dan mengurungkan niat untuk menyerang secara langsung. Sepertinya trik lama akan terulang kembali. Senyum tipis dan tak terpahami muncul di sudut mulutnya dan dia segera pergi ke klan obat. Melihat bahwa ia sudah dekat dengan gerbang klan obat, ia melepas topeng kulit manusia di wajahnya, berpura-pura cemas. "Hei, Xiaoyan, kenapa Anda kembali lagi?" Seorang penjaga tersenyum dan menyapa Xiaoyan. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya, berpikir kapan Xiaoyan ini pergi. Mengapa dia tidak menyadarinya? Xiaoyan tersenyum agak malu dan berkata, "Lihat saya, sangat malu mengatakan ini. Saya berjalan jauh sebelum saya ingat bahwa saya meninggalkan sesuatu." "Untungnya Anda ingat. Ayo cepat masuk." Setelah masuk ke klan obat, Xiaoyan tiba di sebuah hutan setelah beberapa kali naik turun. Setelah mendeteksi dengan kekuatan jiwanya, ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Kemudian dia mengeluarkan pagoda roh kekosongan menara roh dalam sekejap, dan Longyi melesat keluar dari pagoda kecil itu. Longyi melihat sekeliling yang asing dan bertanya, "Di mana ini?" "Klan obat." "Klan obat? Mengapa Anda pergi ke klan obat?" seru Longyi dengan suara rendah sedikit, bingung. "Ayah khawatir kita tidak bisa mengalahkan puncak bintang 6 itu, jadi saya kembali ke klan obat untuk mencari bala bantuan." "Apa yang Anda takutkan? Bukankah pria tua berpakaian putih tadi adalah puncak bintang 6? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, namun Xiaoyan berkata, "Akan sulit bagi kita untuk menghadapi seorang master tingkat puncak bintang 6 ditambah 3 master tingkat menengah bintang 6. Sekarang 4 orang dari istana obat menjaga saya di 2 tempat, yang memberi kita kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Kita harus membunuh 2 master tingkat menengah bintang 6 terlebih dahulu, baru kemudian membunuh yang lainnya untuk memastikannya." "Saya mengerti." Longyi langsung mengerti. "Maksud ayah, kita ulangi seperti yang ayah lakukan pada 2 orang tingkat menengah bintang 6 sebelumnya?" "Iya." Xiaoyan mengangguk. "Kita tekan fluktuasi doki hingga mencapai tingkat akhir bintang 5 agar tidak membuat mereka waspada." Setelah menepuk kepala Longyi dengan penuh kasih, yang kembali mengenakan topeng kulit manusia dan memasukkan piring perak ke dalam cincin. Kali ini Xiaoyan membawa Longyi ke gerbang klan obat dengan santai. Begitu mereka keluar dari gerbang klan obat, 4 kekuatan jiwa jatuh pada Xiaoyan dan Longyi satu demi satu. Tetapi segera menjauh dari mereka. Seperti yang saya duga, fluktuasi doki yang belum mencapai tahap awal bintang 5 tidak akan menarik perhatian mereka. Xiaoyan menepuk Longyi yang agak gugup. "Longyi, santai saja." Dengan senyum tipis di bibirnya, wajah Longyi dipenuhi senyum alami, dan ia mengikuti Xiaoyan ke persimpangan. Xiaoyan mendesah pelan sambil berjalan. "Awalnya saya pikir setelah menembus bintang 6, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi puncak bintang 6.
Tapi saya tidak pernah menyangka akan sangat sulit bagi kita berdua untuk menghadapinya bersama-sama. Ini benar-benar berbeda dari di bawah bintang 5. Ya, pria tua berbaju putih itu memang kuat. Longgi menjawab dengan suara rendah, lalu berbisik. Ayah, jika kita membunuh 2 puncak bintang 6 dan 4 dodi tingkat menengah bintang 6 yang dikirim oleh Istana Obat kali ini, orang-orang yang dikirim oleh Istana Obat untuk membunuh Anda di masa depan pasti akan lebih kuat. Jadi kita harus meningkatkan kekuatan kita setelah kembali. Meskipun Sioyan tersenyum, ada tatapan serius di matanya. Ia menghela nafas. Saya juga berpikir begitu. Longgi, ketika saya bertarung dengan lelaki tua berpakaian putih itu, saya merasa semangat juang saya sangat tidak stabil. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Iya, saya juga merasakannya. Longgi mengangguk berat. Saya rasa kita meningkat terlalu cepat. Sioyan tersenyum pahit. Jadi, kita tidak bisa meningkatkan kekuatan lagi setelah kembali. Tetapi kita harus mengkonsolidasikan kultivasi kita saat ini. Jika tidak, itu akan berdampak sangat buruk pada masa depan. Longgi mentakkan kakinya dengan enggan. Lalu bagaimana kita menghadapi pengejaran Istana Obat dan aliansi bayangan selanjutnya? Apakah kita akan menghindarinya? Longgi, menghadapi musuh yang kuat sebelum kita memiliki kekuatan yang cukup. Kesabaran sementara juga merupakan strategi. Sambil menatap langit yang gerimis, ekspresi Sioyan sangat tenang. Lagi pula, mereka mungkin tidak dapat memastikan bahwa pembunuh yang mereka kirim kali ini telah saya bunuh. Dengan demikian, mereka tidak mengetahui kekuatan tempur saya yang sebenarnya. Kemungkinan besar mereka akan berpikir bahwa saya telah meminta bantuan. Dan pembunuh yang dikirim lain kali mungkin tidak jauh lebih kuat dari kali ini. Pada titik ini, dia membuat gerakan menyapu. Cepat atau lambat kita akan... Namun sesaat kemudian dia menjentikan jarinya bersamaan dengan gerakan menyapu dan meniup peluit yang sangat bebas. Ternyata sosok 2 dodi tingkat menengah bintang 6 yang menunggu di persimpangan dapat terlihat dari jauh. Longgi juga segera mengerti dan segera memasang senyum ramah di wajahnya. Ia berjalan berdampingan menuju persimpangan dan Sioyan sambil mengeluh. Sungguh, kita harus keluar untuk mengurus urusan di tengah hujan. Yang berarti kita tidak bisa pergi besok. Benar. Bukankah kita hanya pergi ke kota Xiangming di negara kekaisaran untuk membeli sejumlah ramuan khusus lokal? Kita bisa mengirim beberapa orang ke sana. Mengapa kita harus pergi ke sana secara langsung? Apakah menurut Anda para tetua sengaja mempersulit kita? Pasti karena mereka melihat kita hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini dan para tetua tidak senang. Omong kosong. Saya rasa kita telah memenangkan inti sihir beberapa tetua terakhir kali dan mereka membalas dendam pada kita. Shh, pelankan suaramu. Mendengar percakapan antara Sioyan dan Longgi dan melihat 2 wajah yang sama sekali tidak dikenal yang perlahan menjadi jelas. Kedua dodi tingkat menengah bintang 6 dari Istana Obat itu benar-benar mengendurkan kewaspadaan mereka dan jejak penghinaan muncul di mata mereka. Kemudian pemuda berambut biru keriting itu menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dengan murid yang tidak berguna seperti itu, tidak heran klan Obat telah merosot hingga titik ini. Di bawah kejayaan Istana Obat kita, klan Obat hanya bisa hidup dalam kemenangan masa lalu. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Pria parubaya berambut merah itu mengangguk pelan setuju. Hei, kapan menurut Anda Sioyan sialan itu akan keluar? Kita sudah berjongkok di sini selama hampir 3 bulan. Pemuda berambut biru keriting itu tampak sedikit kesal. Siapa tahu, bersabarlah, dia pasti akan keluar. Pria parubaya berbaju merah itu menanggapi dengan tenang sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi pintu masuk klan Obat. Kemudian dia melirik pemuda berambut biru keriting itu, berpikir sejenak dan bertanya, "Kenapa Anda sedikit gugup?" Pemuda berbaju biru itu sedikit tertegun dan ada sedikit rasa takut dalam suaranya yang rendah. Bukannya saya takut, saya hanya berpikir kematian saudara keempat dan kelima terlalu tragis. Meskipun saudara tertua menilai mereka terkejut dengan kemampuan bertarung jiwa lawan, mereka juga berada di tahap tengah bintang 6. Tapi pria itu mampu membunuh mereka seketika.
Saya rasa itu jelas tidak sesederhana tahap awal bintang 6 dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya setidaknya tahap akhir 6 bintang. Jika kita berdua, saya khawatir kita akan bernasib sama seperti saudara keempat dan kelima. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berambut biru keriting itu, mata pria parubaya berambut merah sedikit berkedut. Lalu ia menoleh dan berkata, "Orang ini sekarang terjebak di pulau terpencil oleh saudara kedua. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa Anda tidak percaya pada saudara kedua?" "Bukan begitu. Saya hanya berpikir orang ini terlalu tak terduga." Kekhawatiran pemuda berambut biru keriting itu sedikit berkurang. Ia mengangkat matanya dan melihat ke arah lubang cacing tempat pria parubaya berambut emas itu berada, dan dia mendesah iri. Senang rasanya masih ada kakak laki-laki itu, jadi tidak akan ada kecelakaan. Pria parubaya berambut merah itu tak kuasa menahan sedikit pun rasa iri di matanya, lalu tertawa dan memarahi. "Bocah, bisakah kita dibandingkan dengan wanita yang lebih tua?" Sambil mengecap bibirnya, pemuda berambut biru keriting itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. "Terkadang saya berpikir lebih baik menjadi wanita yang cantik. Cukup buka kaki saya." "Kakak keenam." Pria setengah baya berkulit merah itu berhenti dengan suara rendah. Meskipun iri, pria parubaya berambut merah itu masih sangat tidak puas dengan kata-kata pemuda berambut biru itu. "Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Ini tidak mudah bagi Holly. Bagaimana mungkin seorang wanita dari klan iblis obat bisa bertahan hidup tanpa melakukan ini? Lagi pula dia sangat cantik." Sambil menyeka air hujan dari wajahnya, pria parubaya berambut merah itu melirik Xiaoyan dan Longyi yang tidak jauh dan berkata dengan suara rendah, "Belum lagi Holly tidak pernah bersikap sombong di depan kita dengan mengandalkan kekuatan tetua agung. Dia adalah seorang alkemis perempuan tingkat 6. Dan dia tidak pernah sombong di depan kita. Sebaliknya, dia selalu sopan dan peduli kepada kita, saudara-saudara. Karena alasan ini, kita tidak bisa mengatakan hal buruk tentangnya di belakangnya." "Saya tahu, saudara ketiga." Pemuda berambut biru itu mengangguk. Keduanya merendahkan suara mereka sangat rendah. Begitu rendah sehingga mereka yakin Xiaoyan dan Longyi tidak dapat mendengar mereka. Sayang sekali, Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa tahap tengah tingkat niat memiliki pendengaran yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Xiaoyan mendengar kata-kata ini dengan jelas tanpa melewatkan sepatah kata pun dan berhenti di persimpangan sekitar 20 kaki dari keduanya. Kemudian hati Xiaoyan bergerak pelan. Wanita dari kepala tetua istana obat adalah anggota klan iblis obat, seorang alkemis kelas 6. Tampaknya bukan orang jahat. Mungkin. Mari kita bunuh mereka berdua dulu. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya pada Longyi di sampingnya. "Jalan mana yang harus saya ambil untuk pergi ke negara kekaisaran?" "Bagaimana saya tahu?" Longyi cemberut. "Saya belum pernah ke tempat terpencil seperti itu. Saya pikir Anda sudah pernah ke sana. Bagaimana mungkin saya pergi ke tempat buruk yang bahkan tidak Anda kunjungi?" Xiaoyan menunjukkan kemarahan. "Bagaimana kalau kita kembali dan bertanya dengan jelas?" saran Longyi. "Kembali?" Xiaoyan melotot. "Kembali dan dimarahi? Lalu pergi bertanya pada kedua kakak itu?" Longyi menunjuk kedua dodi tingkat menengah bintang 6 dan berkata dengan suara rendah yang bisa didengar semua orang. "Baiklah, ayo kita pergi dan bertanya." Xiaoyan berpura-pura tak berdaya dan mengangguk. Dia menuntun Longyi dan berjalan cepat menuju dodi di tingkat menengah bintang 6. "Kalian berdua saudara yang sangat sopan. Saya bisa tahu dari satu pandangan bahwa kalian berpengetahuan luas. Maaf, saya harus bertanya arah." Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Senyum di wajahnya sangat tulus. "Jangan memukul orang yang sedang tersenyum." Lagi pula Xiaoyan mulai merayu, jadi pria parubaya berbaju merah dan pemuda berbaju biru tentu saja tidak bisa menolaknya. Pemuda berbaju biru itu mengangguk sedikit dan sebelum Xiaoyan sempat melanjutkan, dia berkata, "Anda ingin bertanya bagaimana cara menuju kota Xiangmeng di Dizhou kan?" Lalu ia berbalik ke samping dan menunjuk ke belakang.
Lurus saja, belok kanan setelah sampai di kota di depan dan ada jalan pintas menuju Disho di kota berikutnya. Wow, bagaimana Anda tahu kita akan pergi ke kota Xiangmeng Disho? Xuyen dan Longyi berpura-pura terkejut dan menatap pemuda berbaju biru itu. Kemudian pemuda berbaju itu menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Ia menyeringai dan berkata, "Saya baru saja mendengar percakapan Anda tadi." "Anda bisa mendengar dengan jelas dari jarak sejauh itu. Kami berdua berada di tahap akhir bintang 5, jadi kalian berdua setidaknya bintang 6 kan?" Xuyen memuji dengan takjub dan memanfaatkan kesempatan itu bersama Longyi untuk mendekati pemuda berambut biru keriting dan pria parubaya berambut merah. Pemuda berambut biru keriting dan pria parubaya berambut merah tersenyum puas, dan pemuda berambut biru keriting melambaikan tangannya dengan rendah hati. "Saya berada di tahap tengah bintang 6 dan tidak layak disebut." Pada saat ini belenggu panjang kemasan Longyi di belakangnya tiba-tiba berdiri terbalik, dan semangat juang petir dan guntur yang dahsyat menembus tubuhnya, menyelimuti pemuda berambut biru keriting dan pria parubaya berambut merah. Tombak petir telah menembus pemuda berambut biru keriting, mengeluarkan suara angin yang tajam. Pada saat yang sama, semangat juang Xuyen meledak sepenuhnya, dan penguasa abadi api surgawi, ungu merah, telah menebas ke arah pria parubaya berambut merah yang berdiri di samping pemuda berambut biru keriting. "Sial, saya tertipu!" Kepanikan melintas di mata pemuda berambut biru keriting dan pria berambut merah. Dan pemuda berambut biru keriting itu secara naluriah mengangkat tangan kirinya dengan tergesa-gesa, berharap dapat menangkis tombak yang ditusukkan Longyi. Namun dia langsung tahu bahwa itu adalah sebuah kemewahan. Karena ki pertempuran petir Longyi tidak hanya memiliki daya mematikan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki efek kelumpuhan yang mengerikan. Menjadi lumpuh berarti semua reaksi akan melambat setengah langkah. Dan setengah langkah ini berakibat fatal, karena tombak petir telah menembus tenggorokannya. Saat ini penguasa berat hanya berjarak beberapa inci dari kepala pria parubaya berwarna merah. Berdasarkan keyakinannya pada ki pertempuran petir Longyi, Xuyen yakin bahwa ia akan mengirim pria parubaya merah itu ke jalan mata air kuning untuk menemani pemuda berambut biru itu di saat berikutnya. Sayangnya tidak ada yang mutlak di dunia ini. Ketika penguasa berat hendak mengenai kepala pria parubaya merah itu, pria parubaya merah itu tiba-tiba berjongkok. Tubuhnya tiba-tiba memendek setengah kepala, dan pada saat yang sama, sikunya menahan kepalanya secara horizontal, dan gerakannya begitu halus sehingga orang-orang ia sama sekali tidak terpengaruh oleh ki pertempuran petir. Namun penguasa api abadi surgawi yang perkasa menghantam siku Hong dan pria parubaya itu, dan semangat juangnya berhamburan seperti bilah angin. Dengan kilat menyambar di antaranya, Xuyen tiba-tiba menyadari bahwa Hong juga sedang berlatih semangat juang atribut petir. Tak heran ia tidak terpengaruh oleh semangat juang petir Longyi. Menahan rasa sakit yang menusuk dari lengannya, Hong menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sosoknya melesat ke udara seperti anak panah. Lalu berputar di udara dan berlari menuju lubang cacing yang mengarah ke platform tinggi. "Mau lari?" Tatapan Xuyen tajam dan ia memanggil menara roh kekosongan Shinchan. Longyi mengerti dan berubah menjadi cahaya kemasan dan kembali ke menara kecil. Saat berikutnya sosok Xuyen menghilang. Seolah-olah ia telah melebur ke dalam angin. Secepat apapun kecepatannya, tak mungkin lebih cepat dari angin. Setelah beberapa kali naik turun, Hong merasakan Xuyen mengejar di belakangnya. "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa secepat ini?" Pria parubaya merah itu tampak pucat pasi. Kematian tragis pemuda berambut biru keriting itu telah menghancurkan tekadnya. Meskipun ia jelas merasa hanya ada satu orang yang mengejarnya, ia tidak bisa melawan sedikit pun. Ia hanya berharap untuk menunda sampai pria parubaya emas itu datang menyelamatkannya. Pria parubaya merah itu tiba-tiba meraung seperti binatang buas dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Itu adalah metode rahasianya untuk membakar vitalitas guna meningkatkan kecepatannya sementara. Menggunakan darah untuk mendesak.
Pada saat sama, bola api hijau udang ilusi muncul dari tubuh pria parubaya merah itu, lalu menerkam Xiaoyan seperti hantu. Membawa kekuatan dingin yang mengerikan, mencoba mengulurkan lebih banyak waktu bagi pria parubaya merah itu untuk melarikan diri. Api sekejam itu pasti bisa dikalahkan oleh api surgawi. Xiaoyan mendengus dingin, lalu terus mengejar tanpa menghindar atau menghindar. Seperangkat baju zirah api tiba-tiba muncul di tubuhnya yang merupakan efek dari segel spiritual tingkat 10 segel pembakar api amarah. Di saat yang sama, api surgawi menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan cepat menyelimuti baju zirah api tersebut. Ketika api hantu jahat bertemu dengan api surgawi yang sangat panas, api itu bagaikan es kering yang bertemu dengan api yang berkobar. Api itu meleleh dalam sekejap mata dan tidak menjadi penghalang bagi Xiaoyan. Setelah api hantu itu pecah, menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada sang pengendali, pria parubaya Hong. Saat ia terhuyung, penguasa raksasa Xiaoyan membentuk bayangan di kepalanya. 1000 kaki tanpa bayangan. Dengan teriakan nyaring, penguasa abadi api surgawi memancarkan cahaya terang dan bayangan penguasa dengan api ungu merah itu jatuh dengan deras mengikuti momentum bintang jatuh. Pria parubaya Hong ketakutan dan mata segitiga di dahinya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Memancarkan cahaya yang mempesona dan sebuah perisai perak tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Saat cahaya mata segitiga itu semakin terang, sebuah petir besar tiba-tiba jatuh dari langit. Di hadapan kemampuan bertarung terkuat, saya bahkan seorang Dodi bintang 6 pun harus menghindarinya untuk sementara waktu. Saya tak percaya Anda berani melawannya seperti yang Anda lakukan melawan api hantu. Sebentar lagi, bos akan tiba dan kemudian saya akan membuat Anda menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Merasa bahwa Jinlo dan Huoli sedang menyerbu, Hong Lau menaruh semua harapannya pada perlawanan ini. Anda ingin menunda sampai Jinlo datang menyelamatkan Anda? Tidak mungkin. Hong Lau bisa merasakannya dan Xiaoyan pun merasakannya. Ia melirik guntur di langit dari sudut matanya dan tatapan Xiaoyan menjadi penuh tekad. Mantra guntur di tubuhnya mengalir deras dan arus listrik saling terkait membentuk zirah guntur yang menyelimuti zirah api. Kekuatan penguasa api surgawi kuno itu pun tak berkurang, malah bertambah. Menghantam perisai perak dan keras. Dengan suara keras, perisai perak itu menghantam kepala Hong Lau dengan keras di bawah kekuatan penuh Xiaoyan. Dan Hong Lau pun terpukul hingga pusing. Namun Xiaoyan juga terkena guntur di langit. Meskipun perlawanan ganda dari mantra guntur dan zirah api mengimbangi sebagian besar kekuatan guntur, kekuatan yang tersisa tidak boleh diremehkan. Guntur dan kilat yang bergemuruh mengamuk di tubuh Xiaoyan, mencoba menghancurkan tubuhnya perlahan. Sambil menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang hebat akibat sambaran petir, Xiaoyan sekali lagi mengaktifkan seni petir. Mengarahkan sisa kekuatan petir yang jatuh ke penguasa abadi api surgawi di tangannya, dan membuatnya menjadi semakin kuat. Mati! Urat-urat di dahi Xiaoyan melotot dan penguasa raksasa itu menghancurkan perisai perak dan otak pria parubaya bermarga Hong berkeping-keping dalam raungannya. Pria parubaya itu pun langsung mati. Kemudian gumpalan api surgawi membakar tubuh pria parubaya bermarga Hong hingga menjadi abu. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan pria bermarga Hong, Xiaoyan melirik sosok emas yang samar di kejauhan dengan sedikit ejekan di bibirnya. Saya akan menunggu Anda di pulau terpencil. Xiaoyan mengarahkan jari kakinya dan menggunakan angin berlalu tanpa jejak secara maksimal. Kemudian dia bergegas menuju lubang cacing yang mengarah ke pulau terpencil. Setelah bayangan Xiaoyan perlahan mudar, sesosok emas dan sosok putih tiba-tiba muncul. Melihat abu mayat yang berterbangan di udara, wajah Holi berjubah putih memucat. Pria parubaya bermarga Jin bahkan lebih pucat dan matanya tampak menyemburkan api amarah. Ia menyimpulkan bahwa orang ini pasti berada di kelompok yang sama dengan bintang 6 tahap awal di pulau terpencil. Setelah menghirup udara yang agak dingin di tengah gerimis, pria bermarga Jin perlahan-lahan menjadi tenang. Fluktuasi semangat juang orang ini juga berada di tahap awal bintang 6.
Tetapi dia bisa mengalahkan dan membunuh saudara ketiga dan keenam. Jadi kekuatan tempurnya yang sebenarnya setidaknya tahap akhir bintang 6. Mungkin dia punya beberapa cara yang ampuh, tapi dia seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur puncak 6 bintang. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri dengan tergesa-gesa ketika melihat saya datang. Mengenai alasan mereka lari ke pulau terpencil, mungkin mereka pergi untuk menyelamatkan kaki tangan mereka, atau mungkin ada cara di pulau terpencil yang bisa mereka andalkan, dan mereka sengaja ingin memancing saya ke sana. Saya dan saudara kedua sama-sama berada di puncak bintang 6. Apa Anda takut? Meskipun Anda punya sesuatu untuk diandalkan, saya dan saudara kedua juga punya itu. Tapi kenapa mereka menyerang kita? Apakah mereka membela Xiaoyan atau dendam terhadap istana obat atau tetua agung? Lupakan saja, begitu kita menangkap mereka semuanya akan jelas. Sambil mendengus dingin, pria bayi roh baya itu bergerak dan bergegas menuju lubang cacing yang mengarah ke pulau terpencil. Dan Holly mengikutinya dari dekat. Saat ini Xiaoyan hanya berjarak 100 langkah dari lubang cacing yang diteleportasi ke pulau terpencil. Saat dia berlari, dia tiba-tiba merasakan angin dingin dengan hujan musim gugur bertiup langsung ke wajahnya. Bagaimana mungkin saya memakai topeng kulit manusia di wajah saya? Xiaoyan terkejut dan menyentuh wajahnya. Entah sejak kapan topeng kulit manusia itu retak beberapa kali. Retakannya semakin membesar karena angin. Tapi Xiaoyan segera mengerti alasannya. Setelah berubah pikiran, sehingga dia tak kuasa menahan senyum getir. Lagi pula benda ini mengandung banyak doki. Bagaimana mungkin benda ini mampu menahan doki Dodi bintang 6? Dan kekuatan angin di bawah batas ekstrim. Setelah melepas topeng kulit manusia yang rusak dan mengusir rasa enggan di hatinya, Xiaoyan melangkah masuk ke lubang cacing. Tak lama kemudian pria parubaya dan Holly juga mendarat di pintu masuk lubang cacing. Kemudian pria parubaya berbaju emas berkata dengan suara berat, "Holly, Anda tetap di sini dan tunggu Xiaoyan keluar dari klan obat. Begitu dia keluar, selama dia sendirian, Anda pergi dan bunuh dia segera. Dengan kekuatan Anda yang berada di tahap tengah bintang 6, membunuh tahap awal bintang 5 bukanlah masalah. Saya akan masuk dan berurusan dengan kedua bajingan itu bersama Loer. Lalu keluar untuk menemui Anda." "Baiklah, kalau begitu Anda harus berhati-hati." Holly mengangguk ringan. "Jangan khawatir, mereka hanya 2 makhluk tahap awal bintang 6. Sekuat apapun mereka, mereka tak layak disebut." Pria parubaya berbaju emas melangkah masuk ke lubang cacing. Di pulau terpencil, Xiaoyan mengeluarkan piring perak tak terlihat dari cincin dan meminum pil tak terlihat. Ia berdiri di bawah bayangan batu dekat lubang cacing, menahan suaranya dan menatap mulut lubang cacing dengan tenang, bagaikan patung batu tanpa jejak fluktuasi doki. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.